Kita sebagai umat Kristiani mesti hidup dengan semangat Ekaristi itu. Kita dipanggil untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama kita. Hidup yang ekaristis adalah hidup yang penuh syukur. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 22 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagikan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bagaimana mujizat penggandaan roti dan ikan senantiasa dihubungkan dengan perayaan Ekaristi. Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Namun, seringkali Ekaristi dihayati hanya sebagai sebuah bentuk perayaan atau upacara. Padahal, sesungguhnya dalam Ekaristi kita sungguh berjumpa dengan Tuhan yang hadir secara konkret, nyata dalam tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Tuhan itulah
yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Ketika mengatakan, "Inilah tubuhku," Yesus bermaksud mengatakan, "Inilah diriku sepenuhnya, seluruh jiwa ragaku." Dengan demikian, kita menyambut Komuni Kudus, kita sungguh-sungguh menyantap tubuhnya, seluruh dirinya. Pada waktu itu terjadilah satu persatuan dengan Yesus dengan cara yang paling sempurna yang bisa terjadi di atas dunia ini. Kita makan tubuhnya, bersatu dengannya, menghayati kodrat kemuritan kita. Sebagaimana makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi bagian dari tubuh kita dan juga menentukan kualitas kesehatan kita. Begitu juga dengan tubuh dan darah Kristus yang kita santap dalam perayaan Ekaristi adalah santapan rohani yang menyucikan jiwa kita, mengilahikan kita, memberi kita kekuatan rohani dan jaminan hidup abadi di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda adalah apa yang Anda makan. Oleh karena itu, semakin sering kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, seharusnya persatuan dengan Kristus itu akan mengubah kualitas jiwa kita, menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menjadi baik dalam kehidupan kita, menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan semoga hari raya tubuh dan darah Kristus yang hari ini kita rayakan bersama menyadarkan kita kembali akan makna begitu luhur dari sakramen Ekaristi yang kita rayakan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai umat Kristiani mesti hidup dengan semangat Ekaristi itu. Kita dipanggil untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama kita. Hidup yang ekaristis adalah hidup yang penuh syukur. Kita menerimanya secara cuma-cuma dari Tuhan, maka kita pun membagi-bagikannya dengan hati yang gembira kepada orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Sudahkah kita bersyukur atas hidup yang kita terima? Sudahkah kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, terlebih mereka yang membutuhkan bantuan kita? Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat Ekaristi yang boleh kami nikmati setiap hari. Semoga rahmat istimewa ini membuat jiwa kami semakin bersyukur dan bersukacita atas hidup ini. Santapan pesiara, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindu
Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak teralang di surga mulia, di surga mulia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.